Tadi langkah harus kita ulangi dari awal. Kita buka lagi di Cloud9. Oke, downloading filenya proses, kemudian di ekstrak, kemudian melakukan setup sambil ngebuka alamat IP. Alamat IP-nya sekian. Oke, kayak gitu. Coba dicek. Coba dicek di AWS version. Udah versi 2. SDK for Python. Oke, kayak gitu, not found. Asumsi itu kayak gitu, memang sekarang ngebuka di S3 console. Terus di sini ada bucket. Di properties buka hosting websitenya. Oke, aman. Lanjut kalau gitu. Di sini ada hal yang harus di copy paste aja. Habis gitu masuk task number 2, configuring the subnets for Amazon RDS and Elastic Beanstalk to use. Di sini kita diminta untuk buka VPC. Habis gitu pilih VPC. Your VPCs. Oke, di sini ada 2 VPC. Yang kita pakai adalah yang Cloud9 VPC. Selanjutnya, copy the VPC ID into your text editor. Kita copy VPC ID-nya ke text editor yang tadi. Udah kayak gitu. Selanjutnya, review the availability zone for the Cloud9 subnet. In the left navigation pane, choose subnet. Cari subnet, habis gitu select the checkbox for Cloud9 subnet. Terus in the bottom pane, locate the availability zone and copy the value into your text editor. Cari di availability zone di sini, masukin ke sini, ini masukin ke text editor di sini. Selanjutnya, copy the subnet ID value into your text editor as the Cloud9 subnet ID. Copy subnet ID-nya juga.
availability zone sama subnet ID. Selanjutnya, create a second subnet to provide high availability for the database application in the future. Sekarang kita akan membuat subnet baru. Choose create subnet. Di sini ada button create subnet. Terus habis gitu VPC ID, choose Cloud9 VPC. Cloud9 VPC. Selanjutnya subnet name kita masukin extra subnet for RDS. Subnet name-nya extra subnet for RDS. Terus availability zone, choose a different availability zone than the one that the Cloud9 subnet is using. Jadi punya saya tadi tempatnya di US is 1A. Sekarang saya coba di US is 1B. Kenapa? Bisa dirubah nggak, Pak? Dicoba aja. Ini di sini kan mintanya adalah choose a different availability zone. Kalau tadi di sini US is 1A, di sini saya pakaiin US is 1B. Terus IPv4 CIDR blocknya 10.16.20/24. Selanjutnya di sini ada create subnet. Create subnet. Sudah seperti itu. Configure the subnet to automatically assign a public IP address. Select the checkbox for extra subnet for RDS. Habis gitu from the actions menu select edit the subnet setting. Bisa diedit berarti. Edit subnet settings. Terus habis gitu select the checkbox for enable auto assign public IP address yang di sini berarti. Choose save. Ini cuma satu perubahan tok, enable auto assign public IP address, terus disimpan. Nah, habis gitu subnet ID-nya diminta untuk nge-copy. In a text editor, record the subnet ID as the extra subnet for RDS subnet ID. Oke, seperti itu. Sekarang nomor 14, update the route table. Jadi kita akan memperbarui route table untuk extra subnet for RDS. Kita diminta untuk memilih select checkbox ya, checkbox. Kemudian in the bottom pane choose the route table tab. In the bottom route table yang ini. Kenapa? Ketinggalan. Sampai di mana? Oh, masih di subnet name. Itu subnet name-nya benar di copy, availability zone-nya dibedain sama yang sebelumnya. Kamu tadi kan udah nge-copy tuh. Di copy nggak? Di copy kayak gini. Ini nggak? Nah, di sini ini kan 1A nih. Nah, harus dibedain itu. Jangan pakai 1A lagi. Boleh B, boleh C. Sama IPv4 subnet CIDR block itu dimasukin yang ini. Sama-sama. Udah itu aja. Terus di create subnet. Ini, langsung create subnet. Kalau udah di bawahnya ini tuh kayak gini, di select dulu, habis gitu action, terus edit subnet setting,
Terus habis gitu dicentang ini. Simpen. Ya, sekarang ini di copy subnet ID punyanya extra subnet ini. Ini dicentang dulu baru di copy. Terus dimasukin ke catatan ini. Extra subnet for RDS dimasukin subnet ID yang ini tadi. Lanjut ya. Oke, nomor 14. Kita masuk ke root table. Di sini. Ini jangan lupa dicentang dulu, habis gitu masuk ke tab yang root table. Root table di nomor 3 dari kiri tabnya. Selanjutnya choose edit root table association. Pilih edit root table association. Selanjutnya the subnet is currently configured to use main root table. For root table ID, choose the other root table. Root table ID, choose the other. Oh ini. Iya, selain main. Ini kan ada dua nih, yang bukan main, yang dipilih. Terus habis gitu, choose save, then choose the root table tab. Ini simpen. Kalau udah disimpan, balik lagi ke root table. Terus masuk ke bagian roots. Masuk ke bagian roots. Habis gitu di sini nanti you now find two entries that are similar to the following. Nanti kita bakal ngelihat dua roots yang serupa kayak gini. Wes, kayak gitu selesai. Task number 3. Setting up an Aurora serverless database. Di sini kita cari RDS. Ini masuk ke konsol utama, cari RDS, buka di tab baru. Kemudian kita pilih create database. Di RDS-nya kita pilih create database. Nih, scroll ke bawah dikit. Nanti ada create database. Terus di sini important, if try the new Amazon RDS multi-AZ deployment option. Dialog appears at the top of the screen. Do not choose the create database option in that box. Do not choose the create database in that box. Gak ada apa-apa, berarti nggak masalah. Oke, berarti lanjut aja. Kalau gitu, in the choose a database creation method, choose standard create. Standard create udah. Habis gitu, in the engine option sections, configure the following. Editionnya pilih yang Amazon Aurora. Ya. Aurora. Aduh salah. Aurora MySQL Compatible Edition. Ini ya, Aurora MySQL Compatible. Terus untuk versionnya Aurora MySQL 5.7. Aurora MySQL 5.7 ada enggak? Atas Pak. Berapa tadi? 5.7 2.11.4. Tuh. Disamain kayak yang diminta dari labnya. Udah gitu. Selanjutnya in the template section choose dev/test. Template section kita pilih dev/test. In the settings section, configure the following. Kita konfigurasi beberapa hal di bawah ini. DB cluster identifier, masukin supplier DB. DB cluster identifier yang ini, masukin supplier DB.
Kemudian ensure that auto generate a password is not checked. Auto generate password nggak boleh dicek. Password. Wait. Auto generate a password. Oh, ini. Ya, manage in AWS Secrets Manager ini diganti ke self manage aja. Diganti ke self manage, terus yang ini nggak usah dicentang. Master password enter coffee beans for all. Master passwordnya diisi ini. Aduh. Ini yang diubah tadi, DB cluster identifier, habis gitu master username tetap, terus credential management dipindah ke self manage. Ini nggak usah dicentang, master passwordnya di copy dari lab. Udah? Terus masukin passwordnya 2 kali ya, master password sama confirm password. Kemudian in the instance configuration section configure the following: DB instance class choose serverless. DB instance class kita pilih yang serverless. Kenapa? Belum selesai. Ini ke bawah dikit sampai ke sini instance configuration. Ketemu? Dipilih serverless. Selanjutnya also note the default capacity range settings minimum 1 ACU, maximum 64 ACU, but do not change them. Minimum 1, maksimum 64, nggak usah diganti. Selanjutnya in the connectivity section configure the following: virtual private cloud, choose Cloud9 VPC. Di bagian connectivity di sini VPC-nya diganti ke Cloud9 VPC. Connectivity Cloud9 VPC untuk VPC-nya. Kemudian existing VPC security group, remove the default security group, add the security group with Cloud9 instance in the name. Untuk security groupnya ini di remove dulu. Terus habis gitu kita ganti ke yang ini, Cloud9 instance. Udah gitu. Selanjutnya still in the connectivity section expand additional configuration and choose data API. Di bagian additional configuration tentang data API. Ini additional configuration data API. Udah? Lanjut. Selanjutnya di sini after the connectivity section expand the additional configuration section. Di bagian additional configuration yang paling bawah ini di expand. Terus habis gitu for initial database name enter suppliers. Udah gitu. Additional configuration diklik terus masukin suppliers di database name. Selain itu tidak ada perubahan, nggak ada perubahan yang diminta. Habis gitu langsung di create database. Would you like to save this password in your iCloud keychain? Nggak usah. Oke, database sedang proses pembuatan. Selanjutnya,
find the endpoint for your database. Choose the supplier DB hyperlink. Ini kalau kita udah kembali ke database ini, di database ini sekarang kita bisa buka supplier DB. Nah, di sini in the bottom pane in the endpoint and port sections, copy the endpoint value itu to your text editor. Di sini kita copy endpointnya. Endpoint and port, kemudian ada endpoint, kita copy, kita simpan di wait, ini tadi Cloud9 Security Group kok lewat ya? Mana tadi ya? Kayaknya belum ada deh. Belum ada berarti. Belum ada. Nah, ini baru. Find the ID for the database security group. In the security section, choose the VPC security group hyperlink. Di bagian security, kita pilih security group ini. Saya buka di tab baru aja. Terus on the security group page, in the bottom pane, on the details tab, copy the security group ID. Ini ya, ini masih di supplier DB. Di sini ada security. Ini dibuka aja. Dibuka, kalau saya buka di tab baru. Nanti larinya ke C2 lagi, bener. Terus kita pilih dulu di security groupnya ini. Habis gitu di copy security group ID. Copy security group ID. Terus dimasukin ke text editor lagi. Udah gitu. Selanjutnya, task number 4, reviewing the container image. Review the Docker image in the console. Kita masuk ke Elastic Container Registry. Dibuka lagi konsol utamanya. Cari Elastic Container Registry. Buka di tab baru. Container Registry. Elastic Container Registry. Ini. Masih ketinggalan? Okay. For the cafe/node web app repository, copy the URI value to your text editor as the repository URI. Nih, URI-nya di copy. URI-nya di copy, masukin ke sini. Selanjutnya, choose the cafe/node web app hyperlink and review the details. Oke, ini saya klik di sini tadi, cafe/node web app. Terus muncul kayak gini. Review the same Docker image information in the AWS Cloud9 terminal. Oke, kita akan ngebandingin image yang ada di sini. Kita akan bandingkan dengan yang ada atau melalui Cloud9 IDE. Cara ngebandinginnya, kita balik dulu ke Cloud9 IDE, terus kita jalanin perintah ini di terminalnya. Balik dulu ke Cloud9 IDE, di terminal, copy paste aja perintahnya, terus dijalanin. Nanti akan dimunculin repository
image dalam repository yang sama kayak tadi, yang sama kayak yang ada di ECR. Udah gitu tok. Selanjutnya next, to inspect the cafe/node web app image, run the following command in the Cloud9 terminal. Buat ngelihat description lebih banyak, kita bisa ngejalanin perintah ini. Ini Ctrl C aja. Aduh. Oke, kalau mau lihat lebih banyak bisa dijalanin perintah itu dan di scroll aja. Oke, seperti itu. Selanjutnya, task number 5, configuring communication between the container and the database. Kita akan melakukan konfigurasi komunikasi antara container dengan database. Di dalam lab sebelumnya, kita menggunakan perintah yang serupa dengan ini. Kita menjalankan perintah yang serupa ini untuk menjalankan kontainer kita. Nah, di sini kita akan menggunakan alamat IP dari sebuah database. Itu. Instead of using the IP address of a database host, ketimbang menggunakan alamat IP dari database host, you will set the value for FDB host to the database endpoint that you save in a previous task. Kita akan menggunakan nilai dari FDB host ke dalam endpoint yang kita simpan di dalam task sebelumnya. Start your container. Oke, di dalam langkah ke-21 kita akan menyalakan kontainer kita. Di sini in the Cloud9 terminal, enter the following command. Replace DB endpoint with the database endpoint value from your text editor. Oke, kita akan jalankan perintah ini. Kita jalanin perintah ini dengan mengganti DB endpoint. DB endpoint itu yang ini berarti. DB endpoint itu ya database endpoint. Ini nomor 6. Database endpoint di copy. Terus habis gitu dijalanin di terminal. Duh, kok nggak masuk? Wait. Sebentar ya, punya saya agak nge-lag. Saya buka terminal baru deh. Nih. Oke. Di sini punya saya error response from daemon. Conflict. The container name is already in use by container. Oke, berarti saya menjalankan perintah ini 2 kali ternyata. Gitu. Ya, aslinya sudah, cuma tadi nggak tampil di sini. Terus saya ulangi, ternyata yang sebelumnya itu udah dibikin, udah di-create. Ketinggalan lagi? Enggak. Kita di langkah yang sama. Oke. Nanti bakal ada output kayak gini. Jadi setelah menjalankan perintah ini akan keluar output kira-kira kayak gini. Outputnya kira-kira kayak gini. Apanya? Yang atasnya yang 3.000 banding 3.000. Yang atasnya ini malahan. Belum bisa di-remove enggak, Bang? Oh, ini maksudnya perintahnya yang ini. Gimana itu?
Diulangi aja. Diulangi dengan langkah yang bawahnya. Beda port kok itu. Apa? Oh udah Pak, yang pertama ini udah. Yang pertama ini udah apa namanya? Udah dijalanin, udah berhasil. Yang bawahnya ini ketika kamu jalanin lagi, itu yang pertama karena udah berhasil, jadi nggak bisa jalan lagi. Iya udah berhasil gitu. Kenapa kok yang bawahnya gagal? Karena yang pertama udah berhasil, jadi nggak bisa double gitu loh. Oke, nggak bisa dijalanin. Tulisannya ini, you have to remove or rename the container to be able to reuse that name. Jadi yang harus remove. Cara remove-nya gimana Pak? Cara nge-remove-nya. RM ya. Say, wait. Ini DBN point-nya belum diganti. Oh iya, berarti DBN point-nya yang di sini belum diganti pakai ini. Cara ngapusnya gimana ya? Wait. Aduh, salah. Coba kamu jalanin perintah ini dulu. Docker spasi ps. Docker spasi ps. Udah, muncul satu kontainer. Nah, sekarang coba saya cariin. Gimana Oh, enggak 3.000. Kan tujuannya 80 banding 3.000. Ya, ini 3.000. Banding 3.000. Untuk nge-remove docker container rm Redis ini apanya ya? Redis Itu Pak. Wait. Redis ada nggak portnya? Container ID. By container ID bisa nggak ya? Oh ini. Coba pakai docker rm spasi container ID-nya. Iya. Ini ya, Wimel docker spasi rm spasi container ID. Si container ID-nya aja ya Pak. Container ID-nya di copy dari container ID di atasnya tadi. Ini buka baru. Ini nih saya tunjukin ya. Ini plus terus terminal baru. Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa? Outputnya apa? Oh iya. Ini di atas ya. Di stop dulu baru di remove. Bisa oke lanjut ya guys ya. Bisa, coba di docker ps lagi. Docker PS dulu. Oh, dicek dulu.
Udah nggak ada? Udah? Kalau udah nggak ada, sekarang diulangi dari langkah yang ini. Nah, terus DB endpoint-nya diganti sama DB endpoint yang ada di notepad atau di text editor kalian. Udah? Lanjut, outputnya pastikan keluar dengan yang similar to the following. Terus kalau sudah, kita bisa ngetes apakah kontainernya sudah berjalan. Kita tesnya pakai curl. Oke, kalau kita cek pakai curl, ini ya perintahnya. Curl. Ini kalau kita jalanin nanti outputnya HTTP bla 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 kayak gini. Oke. Selanjutnya ini cuma ngetes tok ya. Outputnya pastinya akan serupa dengan ini. Selanjutnya langkah 23. Di sini kita buka EC2. EC2 tadi ada di mana EC2 ya? S3 website subnet RDS security group. Oh ini. Atau buka baru aja deh. Buka EC2 sekarang. EC2 kemudian di sini cari security group. Cari security group. Di sini security groupnya ada 1, 2, 3. Ada 3 security group. Kita pilih yang Cloud9 instance. Ini. Kita pilih yang ini. Habis gitu kita pilih inbound rules tab. Inbound rules. Yang mana, Pak? Yang ini security groupnya. Terus yang inbound gitu. Terus masuk ke inbound rules. Terus masuk ke edit inbound rules. Di bagian edit inbound rules, di sini add an entry for the application port. Kita tambahkan entry baru. Kemudian nanti pakai type-nya HTTP. Di sini add rule. Terus type-nya HTTP. Bisa diketik, bisa di scroll, sama aja. Source type-nya pakai myIP. Punyamu berapa? Nggak ada, cuma inbound rules saja. Security group-nya udah pakai yang bener atau belum? Itu harus dipencet kah, Pak? Iya dong. Nih, security group-nya yang ini. Terus edit inbound rules, inbound rules, terus edit inbound rules. Terus ya kayak tadi. Edit inbound rules. Terus tadi yang saya tambahkan adalah ini. HTTP type-nya untuk source type-nya pakai myIP. Sama customnya mana ini? Iya. Ada inbound rule 1, 2, 3. Cuma Oh, itunya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena punya saya zoom in, makanya muncul. Nah,
Kalau kayak gini kan hilang. Udah ya berarti. Oke, di sini yang berikutnya, for the application to communicate with the database, add another rule that allows inbound communication on port 3306. Tambahin satu lagi inbound rules buat port 3306. Tambahin satu lagi inbound rules, caranya sama. Add rule, kemudian type-nya masukin, ini berarti pakai port range juga bisa. Ini pakai port range aja 3306. Atau kalau mau nyari type, di sini cari MySQL Aurora. Nih, sama. Iya, diedit lagi. Cari type MySQL Aurora atau isi port range 3306, sama aja. Ya, ini tadi ditambah rule baru. Source-nya choose custom. Source-nya custom. Source type-nya custom. From the source search box, choose Cloud9 instance. Di sini kita pilih Cloud9 instance. Yang mana? Loh, sorry. Security group. Choose the Cloud9 instance security group. Di sini, mana tadi? Ya, kok hilang? Saya bikin lagi. MySQL Aurora, ini custom, ini pilih yang Cloud9 instance security group. Cloud9 instance security group. Sudah? Kalau udah disimpan. Ini perubahannya cuma MySQL Aurora, ini tetap, ini diganti ke sini. Security group AWS Cloud9 instance. Udah, itu aja, simpan. Oke, lanjut. 24. Sekarang kita nyari public IP dari Cloud9 instance. Kita ke menu instances di sini. Kemudian kita klik yang ini, AWS Cloud9 instance. Terus selanjutnya kita buka public IP-nya. Kita buka public IP-nya. Kenapa? The coffee supplier's web application displays. Emang harusnya muncul. Bukan yang itu Pak, there was an error. Oh iya, ini nih. Punya saya nggak bisa dibuka. Saya juga nggak bisa. Buat hebat. Kok nggak bisa ya? Oh ini. Nah, mending copy paste aja dari sini. IP-nya di copy aja, terus dipaste ke tab baru. Kalau dibuka dari situ nanti protokolnya beda. Udah ya, kebuka ya. List of supplier-nya tentu saja akan error. Oke, kita ke task number 6. Creating the application database object. Di sini kita akan pakai RDS. Kemudian in the left navigation pane choose query editor.
Kita masuk ke RDS. RDS tadi di sini. Terus ke query editor. Terus di query editor ini masukin database instance or clusternya supplier DB. Supplier DB. Terus database username, choose add new database credential. Database username, add new database credential. Untuk username-nya admin, passwordnya coffee beans for all. Iya. Terus nama database itu suppliers. Nama database-nya suppliers. Kemudian connect to database. Udah? Supplier DB. Biarin. Add new database credential, admin, username, password. Sama database name-nya suppliers. Terus kalau udah connect to database. Oke, kita udah berhasil bikin query editornya. Coba dicek lagi nama user, password, sama database. Berhasil ya harusnya. On the database objects that support the coffee suppliers application, on the editor tab, delete the contents of the text area and paste this following code. Ini kita copy paste aja dari awal sampai akhir. Aduh, salah pencet. Copy paste, kemudian masukin ke sini. Ini hapus aja semuanya. Masukin ke editornya. Terus dijalanin. The output pane looks similar to the following. Statementnya bakal muncul kayak gini. Tuh, ini. Oh, ini. Ada 5 statement. Udah ya? Oke, lanjut. Verify that the supplier's table is empty. Replace the content in the text area with the following code. Kenapa? Udah bisa. Oke. Nah, ini tadi. Ini perintah buat bikin database, kemudian bikin tabel juga, kemudian ngisi data ke tabel kayaknya. Itu dimasukkan ke yang bawahnya tadi kan? Kenapa? Itu diisi yang habis kita selesai bikin di query tadi kan? Yang di editor ini. Yang mana? Yang ini. Itu ya. Ini. Ya. Iya, ini copy paste di editor sini. Terus di klik run. Kalau udah, sekarang yang bawahnya ini. Ini copy juga, paste di sini, dihapus yang lainnya, terus di run lagi. Nanti outputnya kurang lebih, nggak ada output deh, ini. Outputnya seperti ini. Ulangi lagi itu ya Pak? Ganti sama yang... Ya, betul. Yang sebelumnya dihapus semuanya, diganti sama yang use coffee, select from suppliers, terus dijalanin lagi, nanti outputnya kayak gini. Aduh. Next. Nomor 30, try again to access the supplier information from the web application. Return to the tab that connected to the coffee supplier application, refresh the page. Instead of an error message, the page display an empty suppliers table and an add new suppliers button. Kita balik lagi ke website yang ini. Kalau kita refresh, harusnya sudah tidak muncul error yang ini. Kayak gitu.
Sekarang choose add a new supplier and add a new item to the table. Tambahkan supplier baru, terus isi setiap kolomnya. Harus diisi, Pak. Ya isi data dummy aja sih. Aduh. The number should be 10 digit number plus country. Oke. Required itu wajib diisi. Nah, sekarang kita udah bisa masukin data ke website. Gitu. View record in the query editor. Return to the data Amazon RTS query editor browser tab. Run the query again. Choose run. Oke, kita kan barusan masukin satu entry nih. Nah, kalau kita cek di database-nya, kita balik lagi ke RDS, ke query editor. Kalau yang ini kita jalanin, tadi kan masih kosong nih. Result set-nya masih kosong. Nah, sekarang kalau kita jalanin, harusnya muncul output yang ini. Udah sesuai? Oke. Task number 7. Seeding the database with supplier data. Sekarang kita balik lagi ke Cloud9. Kemudian kita jalanin perintah ini untuk masuk ke directory resource. Balik ke Cloud9. Masukin perintah yang tadi biar kembali ke atau biar masuk ke resources. Dari sini kita akan melakukan koneksi melakukan koneksi ke database. Untuk koneksinya pakai perintah ini dengan mengganti database endpoint-nya. Yang tadi, Pak. Betul. Database endpoint kita pakai untuk nge-replace DB endpoint di perintah ini. Sekarang kita coba jalankan perintah untuk terkoneksi ke database menggunakan terminal. Passwordnya yang coffee for all. Coffee beans for all. Iya. Coffee beans for all ini di bawahnya ada kok. Oke, selanjutnya di sini kita udah bisa masuk ke database. Kita udah bisa connect ke database. Kalau kita jalankan perintah ini perintah yang sama dengan yang ada pada query editor tadi. Kalau ini kita jalankan, maka kita akan mendapatkan output seperti ini. Iya, persis. Bukan persis lagi, ya emang SQL. Oke, kayak gitu. Oke, selanjutnya yang dilakuin di sini adalah to use the SQL dump to update your database with the information from the supplier. Run the following command at the MySQL prompt. Untuk mengisi informasi dari supplier kita melakukan menjalankan perintah ini. Jalanin perintah ini. Udah kayak gitu. Iya. Ini nanti akan nge-import data dari supplier gitu. Nah, sekarang kalau kita
jalankan lagi perintah yang sama, maka data dari supplier tadi bakal ke input semuanya. Ini. Sedangkan data yang udah kita insert sebelumnya itu nggak ada. Bisa. Wes ya. Ketinggalan nggak? Lanjut. Nah, ini tadi dari tabel suppliers. Sekarang kita coba tampilin dari tabel bins. Kita tampilkan dari tabel yang bins. Ada juga isinya. Gitu. Oke, sekarang keluarin. Nah, dengan gitu berarti database udah terisi dengan data untuk suppliers dan juga bins. Kalau kita ke browser, kita balik lagi ke website yang tadi. Sekarang harusnya entry-nya udah berubah. Ini kalau kita refresh, seperti itu. Banyak suppliersnya. Kalau kita ke home, oh iya, ya supplier list ini. Udah, gitu. Next, Elastic Beanstalk. Sekarang kita masuk ke task number 8, review the IAM policy and role for the Elastic Beanstalk. Kita buka IAM. Cari IAM. Saya buka di tab baru. Kemudian in the left navigation pane choose policies. Di kiri pilih policies. Terus di search box-nya kita masukin pencarian ini. Nah, ini udah ketemu. Kalau udah ketemu, kita bisa ngeklik kita bisa klik linknya untuk melihat detail dari permissionsnya. Kita bisa ngeklik link yang ada buat melihat permissionsnya. Kalau mau ngelihat dalam bentuk data JSON, bisa diklik button yang JSON ini. Kayak gitu. Dah, gitu toh. Nextnya adalah kita ngecek roles. Kalau tadi ngecek policies, sekarang ngecek roles. Untuk rolesnya kita cari ini. Sebelumnya kita pindah dulu ke menu roles. Terus kita cari roles yang sesuai. Kita buka juga di linknya. Kalau kita buka role-nya seperti ini. In the Trust Relationships tab, notice that the EC2 service, ec2.amazonaws.com, is defined as a trusted entity. Di bagian trust relationships, di sini pasti ada EC2 Amazon AWS.com. Kemudian, in the permission tab, locate the policy that is associated with the role. Kita lihat ke permissions, pasti nanti akan ada policy yang cocok dengan si role tadi, dengan policy yang sebelumnya. Wes, di sini cuma ngecek tok. Enggak. Task number 9, creating an Elastic Beanstalk application. Sekarang kita ke Cloud9 lagi. Terus kita jalanin perintah yang ini. Kita ke Cloud9, ke terminal. Terminalnya pastiin udah keluar dari MySQL ya. Ngeluarinnya pakai exit. Kalau belum keluar, dikeluarin dulu, keluarinnya pakai exit. Kalau udah keluar, jalanin aja cd apa ya tanda itu dia namanya. Ya tanda itulah pokoknya. Nah, di sini kita bakal bikin satu buah folder dengan nama bin.
Di sini bikin folder namanya bin. Udah kayak gitu. Terus kita masuk ke dalam folder bin. Terus habis gitu kita mulai bikin elastic beanstalk-nya. Kita bikin elastic beanstalk-nya. Oke. Outputnya kurang lebih kayak gini. Kayak gitu outputnya. Kalau udah muncul N gini bisa di stop pakai Ctrl C. Kalau punya saya selalu nge-stuck di situ jadi perlu Ctrl C. Nah, outputnya kayak gitu. Sudah. Selanjutnya 41 di dalam folder bin kita bikin sebuah file dengan nama options.txt. Di dalam folder bin ini kita bikin satu buah file dengan nama options.txt. Terus kita buka filenya. Cara bikinnya tadi gini. Klik kanan di foldernya, terus new file. Options.txt. Namanya diambil dari sini. Kalau udah di copy paste aja kode yang disiapin. Aduh, salah lagi. Copy paste ke options.txt. Kayak gini hasil copy paste-nya. Selanjutnya, in the options.txt file, replace the placeholder with the values that you save in your text editor as follows. Kita akan ngeganti setiap FMI-nya dengan rincian yang udah kita copy sebelumnya tadi. Di awal tadi kita udah nge-copy beberapa value, sekarang kita pakai di sini. FMI 1 kita ganti pakai Cloud9 Security Group. FMI 1 kita ganti pakai Cloud9 Security Group ID. Aduh, salah. FMI 1 terus FMI 2 Cloud9 VPC ID. Cloud9 VPC ID ke FMI 2. FMI 3 itu Cloud9 Subnet ID. Cloud9 Subnet ID. Aduh, salah lagi. Cloud9 Subnet ID. Aduh, salah. Terus FMI 4 itu Extra Subnet for RDS. Extra Subnet for RDS. Loh, jam biru lagi. Yang terakhir FMI 5 itu database endpoint. FMI 5 pakai database endpoint. Udah gitu tok. Kalau udah simpen filenya. Udah? Udah belum? Belum. Tiga sama 4. Udah ya. Lanjut simpan filenya. Kalau udah disimpan filenya, kita jalanin perintah yang ini.
Pak. Yes. Nah, kalau kita jalanin perintahnya, sorry, ini kayaknya patah-patah nih. Kalau kita jalanin perintahnya, outputnya bakal kayak gini. 64-bit Amazon Linux to 64-bit Amazon Linux. Oh, di sini ada banyak yang running ya. Ya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita jalanin perintah yang ini untuk membuat apa namanya? In the AWS Cloud9 Terminal, make sure you are in the bin directory. Run the following command. Replace the solution stack name placeholder with the name of the available solution stack. Oke, tadi perintah yang dijalankan sebelumnya itu akan memberikan solution stack name. Nah, sekarang solution stack name-nya akan kita pakai untuk menjalankan perintah yang ini. Ini perintahnya copy aja dulu di sini. Terus solution stack name-nya berarti pakai yang paling bawah ini. (64-bit Amazon Linux 2 v3.8.0 running Docker. Dimasukin ke si solution stack name. Jangan sampai kehilangan tanda petik. Pastiin tanda petiknya masih ada. Dan jangan sampai double juga. Tanda petik duanya cuma satu di depan sama akhir. Kalau udah bisa dijalanin. Kalau udah diisi perintahnya bisa dijalanin. Aduh, macet lagi. Iya, buka terminal baru aja. Tapi masuk ke bin lagi ya. CD bin kayak gini ya. Terus jalanin. Oke, kayak gitu outputnya. Minimal Oke, kayak gitu outputnya. Selanjutnya, oh ini loh. If necessary, type Q to return to the command prompt. Oke. Kalau misal nge-stuck bisa mencet tombol Q ternyata. Nggak dikasih tahu dari awal. baru sekarang selama live ini. Iya. Dari kemarin padahal. Dari awal, Pak. Terus to stop the Docker container that is running on the Cloud9 instance, run the following command. Kita perlu nge-stop dulu Docker yang lagi aktif. Kita perlu nge-stop dulu Docker yang lagi aktif. Udah. Udah kita jalanin perintah yang ini. Sekarang kita masuk ke menu Elastic atau ke layanan Elastic Beanstalk. Banyak banget servisnya. Cari lagi di konsol utama Elastic Beanstalk, terus saya buka di tab baru lagi. Udah banyak banget tab saya. 10, 11 ada paling. Jadi kalau PKL apa-apa, KL lebih banyak. Ya, dilihat aja. Nah, di sini ada satu buah environment dengan nama myenv. The health display pending. Di sini ada health-nya, terus dia menunjukkan pending. Ini ada tulisan pending nih. At the bottom under event step. Oh, kita perlu masuk dulu ternyata.
Oke, kita klik di environment-nya. Kalau kita udah masuk bakal tampil kayak gini. Ini adalah tampilan events-nya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melihat apa ini? Status health atau status kesehatannya. Ini. Health-nya oke. Health-nya oke. Ini kalau udah komplit nanti harusnya langsung oke gini kok health-nya. Tadi kan pending tuh. Tadi kan pending. Kalau udah selesai pendingnya dia bakal muncul oke kayak gitu. Ditunggu aja. Nah, dengan munculnya kata oke itu artinya Elastic Beanstalk application is now up and running. Sekarang udah nyala dan berjalan. Nah, cara makainya at the top of the page, locate the domain for this environment. Kita cari domain dari environment ini. At the top of the page itu ada domain kayak gini. Ini ada domainnya. Selanjutnya, choose the domain hyperlink to open in a new browser tab. Oke, kita lihat di tab yang baru. Oke, kayak gitu. Selanjutnya, you have deployed the sample application and all of the required scaffolding in one is in place. Now you only need to tell Elastic Beanstalk to use your code. Jadi tadi udah berhasil menyalakan dan menjalankan Elastic Beanstalk. Sekarang kita bikin biar Beanstalk itu ngejalanin kode kita. Nomor 45. Update the application with code for the coffee suppliers application. The code is in the image that you uploaded to Amazon ECR. For now, you will deploy the applications to Elastic Beanstalk manually. In later lab, you will learn automate deployment. On your local computer, create a new file called dockerrun.aws.json. Oke, kita diminta untuk membuat satu buah file ini di lokal komputer atau di laptop kita lah kasarnya. Oke, kita bikin satu file baru. Salah. Terus kita masukin kode ini ke dalam file yang tadi. Kalau sudah in the file, replace the FMI1 placeholder with the repository URI value from your text editor. Repository URI. Wait. Repository URI value from your text editor. Tadi kita nge-copy repository value nggak? Oh iya. Ada. Repository URI-nya. Repository URI. Ini nomor 7. Kamu ada? Asri ada? Loh. Saya juga ada. Itu dipakai buat ngeganti FMI 1 di sini. Repository URI, saya coba kita cari lagi. Repository itu berarti di ECR. FMI 1.
ECR-nya mana? Ini. Wait. Hah? Oh iya itu. Sekarang di nomor 45. ECR ini Amazon Elastic Container Registry. Cari aja lagi kalau nggak ketemu. Elastic Container Registry ya Pak? Iya. Udah ketemu? Yang di PMI-nya itu ya? Iya. Itu dimasukin ke kode ini bagian FMI 1. Terus simpen filenya. Kalau udah kita masuk ke mana ini? Elastic Beanstalk, kemudian upload and deploy. Di Elastic Beanstalk di sini kita pilih upload and deploy. Pilih upload and deploy. Terus kita pilih filenya yang udah kita bikin tadi di lokal komputer kita. Ya. Terus pilih filenya. Kalau udah, for version label, open the letter A. Version label diganti sama huruf A kecil. Version label diganti sama huruf A kecil. Wis? Oke. Biasanya kan Dokumen. dokumen ya? Ada nggak? Udah? Kamu udah? Email udah? Kalau nggak gitu ya bikin wes. Oke, upload kan? Udah ketemu? Kalau udah, version labelnya diganti sama huruf A. Diganti sama huruf A kecil. Terus kalau udah, pilih deploy. Ya, ganti A. Error. Apa? Oh, ini nama filenya. Nama filenya itu kamu filenya itu jadinya .txt. Harusnya JSON. Harusnya .json kayak gini. Itu rename sama nama yang mangsing. Iya. Di rename. Terus txt-nya dihapus. .txt-nya dihapus. If you want to follow what is happening, observe the recent events. Kalau kita mau ngelihat, kita bisa ke events. Apa yang terjadi? Hah? Barusan nggak ada. Nah, instance deployment completed successfully. Harusnya nggak masalah sih. Sekarang copy domain ke Elastic Beanstalk URL. Domainnya kita copy.
Alah. Nggak bisa di rename. Wait. Coba ke sini. Apa nih? Oh, save as type-nya text document jadi all files gini. Save. Dah harusnya. Ini nyimpannya di mana? Di download. Oh ini udah. Wait. Oh iya udah. Ini. Sama-sama. Selanjutnya URL dari MyEnv tadi di copy ke Elastic Beanstalk URL. Terus choose the domain hyperlink to open in a new browser tab. Kalau kita buka di tab baru, harusnya dia akan memunculkan coffee suppliers kayak gini. Terus kontennya sama juga. Error. Ya kayak gini Pak keluarnya. Masih tetap yang lama berarti. Berarti emang errornya itu berpengaruh Pak. Punyamu? Apa? Coffee. Ya, wes bener berarti. Nah, kalau kita tambahin kata beans di setelah kata suppliers, nanti jadinya kayak gini. Ini belakangnya suppliers kan. Saya coba buka tab baru lagi. Suppliersnya ini saya ganti pakai kata beans. Suppliersnya diganti pakai kata beans. Maka yang tampil nanti adalah beans-nya. Gitu. Ini suppliers. Ya. Ini suppliers. Ini beans. Gitu. Dibuka beans nggak bisa. Wes, kira-kira gini aja dulu. Task number 10 kita next pertemuan aja.